Dasar ayah jahat. Cahaya bukan pria kecil. Cahaya baru berusia 4 tahun. Kamu hanya ingin membodohi Cahaya dan memiliki Nona Tiara untuk dirimu sendiri. Bagus jika kamu mengetahuinya. Niko tidak menyangkalnya. Pipi Tiara sedikit terbakar ketika dia mendengar percakapan ayah dan anak itu. Malamnya Tiara membujuk Gary untuk tidur. Ketika Tiara keluar dari kamarnya, dia melihat bahwa lampu di ruang kerja masih menyala. Maka dia pergi ke dapur menghangatkan segelas susu dan membawanya ke ruang kerja. Begitu Tiara masuk, dia melihat Niko sedang berlutut dan tampak baik-baik saja. Tiara segera berjalan menghampirinya dan meletakkan gelas susu dan bertanya dengan prihatin, "Apakah luka lamamu kambuh?" Niko mengangguk pelan. "Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi saya tidak tidur dengan teratur. Saya tidak menyangka hal tersebut akan membuat luka lama saya kambuh." Tiara merasa sangat kasihan pada Niko. Tiara membantu Niko berdiri dan berkata, "Kenapa kamu tetap bekerja ketika kamu merasa tidak nyaman? Kembalilah ke kamar bersama saya dan istirahat." Tidak punya pilihan lain, Niko mengikuti Tiara kembali ke kamar tidur. Namun hatinya terasa hangat karena perilaku Tiara. Ketika mereka sampai di kamar, Tiara memperhatikan bahwa Niko sangat kesakitan sehingga muncul keringat di dahinya dan jantungnya langsung berdebar kencang. "Biarkan saya melakukan akupuntur padamu," kata Tiara. Kemudian dia berbalik dan berlari keluar kamar untuk mencari Andi. Tiara ingat bahwa dia meninggalkan satu set alat akupuntur di rumah ini. Namun dia juga meminta Pandu mengantarkan beberapa obat-obatan. Setelah mengetahui bahwa luka lama Niko kambuh, Andi segera mendapatkan apa yang dibutuhkan Tiara. Setelah kembali ke kamar, Tiara mulai mengoleskan obat herbal ke tempat luka lama Niko sebelum melakukan akupuntur. 1 jam kemudian Tiara menyingkirkan jarumnya dan bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang?" Niko menatap Tiara dengan tatapan lembut seolah-olah dia ingin tenggelam di dalamnya. "Iya, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Terima kasih." Tiara menghela nafas lega. "Senang mendengar bahwa rasa sakitnya telah berkurang," kata Tiara. Dia menyadari betapa lelahnya Niko saat ini. Dia berdiri dan berkata, "Mandilah, itu akan membantu tidur lebih nyenyak." Niko mengangguk. Namun ketika setengah jam berlalu, Tiara melihat bahwa Niko belum keluar dari kamar mandi. Dia mulai khawatir. Mungkinkah Niko tertidur di kamar mandi? Semakin Tiara memikirkannya, semakin dia merasa khawatir. Jika Niko tertidur, dia bisa terancam tenggelam. "Niko, apakah kamu sudah selesai mandi?" Tiara berdiri di depan pintu dan mengetuknya. Namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Karena perasaan khawatirnya, Tiara tidak merasa malu. Tiara mendorong pintu terbuka dan masuk. Seperti yang dia duga, Niko tertidur dengan punggung bersandar pada bak mandi. "Bangunlah, Niko. Tidurlah di tempat tidur," desaknya keras sambil mendorongnya. Niko terbangun. "Maaf, saya tertidur." Suaranya yang serak terdengar sangat menarik. "Tidak apa-apa. Airnya sudah dingin. Cepatlah bangun, jangan sampai masuk angin," kata Tiara. Tiara mengambil handuk mandi yang diletakkan di sampingnya dan menyerahkannya kepada Niko. Pipinya memerah.
Tiara khawatir dia akan melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Dia tidak berani menatap Niko. Di bawah temaram lampu, pipi Tiara tampak semerah buah persik yang sudah ranum, membuat siapapun ingin memakannya. Saat Niko melihat wajah Tiara seperti itu, dia tampak menelan ludahnya beberapa kali. Tak lama kemudian teriakan kaget Tiara terdengar dari balik kamar mandi. Niko baru saja menyeretnya ke dalam bak mandi. Saat Niko menatap wanita bertubuh sintal dalam gendongannya, rasa rindu yang sudah lama dia tahan seketika meluap. Merasakan reaksi Niko, Tiara langsung menahan dada Niko dengan tangannya dan berseru, "Niko, hentikan, kamu harus beristirahat." Tapi Niko sama sekali tidak mendengarkannya. Justru dia menundukkan kepalanya dan melumat bibir Tiara yang merah muda dan lembut. Seketika udara di kamar mandi terasa begitu panas. 1 jam kemudian Tiara dengan pipi merah merona keluar dari kamar mandi dalam gendongan Niko. Awalnya Tiara mengira kalau ini semua akan berakhir. Tapi siapa sangka kalau Niko akan melakukannya lagi di tempat tidur. Sampai lepas tengah malam saat Tiara kesulitan membuka matanya, barulah Niko melepaskannya. Saat Tiara perlahan tidur karena kelelahan, dia hanya bisa membatin dalam hatinya, "Yang benar saja, saya penasaran siapa yang memberi laki-laki ini begitu banyak energi. Dia kelelahan dan dia kurang istirahat kan?" Tak heran saat Tiara bangun keesokan harinya, seluruh tubuhnya terasa sakit seolah baru saja ditabrak sebuah mobil. Setelah beristirahat sejenak, dia akhirnya turun dari tempat tidur. Niko pun juga terbangun. "Selamat pagi," ujar Niko. Suaranya terdengar serak saat dia terkantuk sambil duduk dengan mata sendu. Saat itu selimut berwarna biru yang menutupi tubuhnya merosot turun dan memperlihatkan dadanya yang berotot. Dan jika dipadukan dengan wajahnya yang indah dan menawan itu, semakin membuatnya terlihat seperti laki-laki muda yang tampan. Melihat pemandangan seperti itu, Tiara benar-benar tercengang. Melihat wanita itu tersihir oleh pesonanya, bibir Niko tersenyum senang. Dia menggodanya. "Air liurmu menetes." "Air liur saya menetes?" Tiara langsung menyeka mulutnya, tapi dia sadar kalau tidak ada air liur di bibirnya. Tawa berat laki-laki itu kembali terdengar. Wajah Tiara memerah dalam sekejap. "Niko Samuel." Jengkel dan malu, dia menatap tajam ke arah laki-laki yang ada di tempat tidur itu. "Saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Saya mau mandi," ujarnya. Setelah itu, Tiara berbalik dan bergegas menuju kamar mandi, terlihat seolah dia sedang kabur dari sesuatu. Senyum di wajah Niko semakin sumringah saat dia melihatnya. Tiara sudah tenang saat dia selesai mandi. Saat dia keluar dari kamar mandi, dia melihat Niko sudah mengenakan jas dengan semua kancing terpasang di kemeja putihnya. Dengan tubuhnya yang jangkung, dia terlihat elegan dan sangat tegas. Melihat itu, Tiara kembali tercengang. Tapi kali ini dia langsung tersadar. Dia bergumam dan berkata, "Saya akan bangunkan Gary." Setelah itu dia bergegas keluar kamar. Tetap saja Niko memperhatikan pipi Tiara yang tersipu dengan mata tajamnya dan bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman. Setelah itu mereka bertiga sarapan di ruang makan. Saat sarapan, Niko bertanya, "Apa rencanamu hari ini?" Tiara menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan dia lakukan di orkestra. "Saya harus kembali ke orkestra nanti. Masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan hari ini." Niko mengangguk. "Nanti saya akan mengantarmu ke sana." Tiara menolaknya.
Mendengar pembicaraan mereka, Gary berseru kegirangan. Saya mau pergi juga. Saya juga ingin mengantarmu, Nona Tiara. Baiklah, kamu boleh ikut. Cepat makan dulu, ujar Tiara sambil menggenggam tangan Gary penuh rasa sayang sebelum memasukkan lebih banyak pasta ravioli ke mangkok Gary. Gary langsung menghabiskannya. Pada akhirnya pipinya terlihat menggembung penuh makanan, membuatnya terlihat begitu lucu seperti seekor hamster. Setelah sarapan, Nico dan Gary mengantar Tiara ke hotel. Saat mereka tiba, Nico meraih tangan Tiara dan berkata dengan suara lembut, "Hubungi saya. Kalau kamu sudah selesai siang ini, saya akan datang menjemputmu." Tidak mau kalah, Gary menatap Tiara sambil mengedipkan matanya yang berbinar dan berkata, "Saya juga akan datang menjemputmu, Nona Tiara." Melihat ayah dan anak di hadapannya, Tiara menjawab dengan penuh rasa sesal, "Sepertinya tidak bisa kalau malam ini saya harus mengajak anggota orkestra makan malam." Pipi tembam Gary tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ya, sayang sekali. Betapa sedihnya saya karena tidak bisa makan malam bersamamu, Nona Tiara. Nico juga entah kenapa merasa kecewa, tapi dia tidak keberatan. Dia berkata sambil tersenyum kecut, "Kalau begitu, hubungi saya setelah kamu selesai makan malam bersama mereka. Saya akan menjemputmu." Tiara mengangguk. Setelah itu dia berpamitan pada mereka dan turun dari mobil. Sementara itu di kediaman keluarga Samuel, saat Vania turun dan melihat Reina berdiri dengan anggun di ruang tamu, wajahnya menyunggingkan senyuman. "Apa yang membuatmu datang ke sini, Reina?" "Hari ini saya libur dan saya kira Anda sendirian di rumah. Jadi saya ingin datang dan menemani Anda," jawab Reina dengan patuh dan penuh perhatian, sikap yang sangat disukai Vania. Vania mengajak Reina duduk di sofa. Setelah mereka berbincang sesaat, Reina pura-pura merasa ragu untuk mengatakan sesuatu membuat Vania tertarik. "Reina, apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada saya?" "Iya, ada." Reina melirik Vania sambil berpura-pura merasa ragu. Lalu seolah dia sudah mengambil keputusan, dia tiba-tiba mendekati Vania dan berbisik di telinganya. "Nyonya Vania, saya melihat Tiara. Dia telah kembali." Sesaat setelah Reina mengatakan hal itu, senyum di wajah Vania seketika hilang dan raut wajahnya tampak muram. Sementara itu, Tiara sama sekali tidak menyadari kalau Reina sudah memberitahu Vania tentang kepulangannya. Setelah bertemu para anggota orkestra, dia mengikuti Hathaway untuk memeriksa tempat di mana mereka akan tampil. Orkestra itu akan tampil di Classica Palacio, sebuah gedung pertunjukan terkenal yang sangat eksotis dan terletak di pusat kota Pandoresia. Didekorasi dengan gaya bak istana, gedung ini begitu luas dan memberikan kesan mewah di setiap sudutnya. Dengan 2 tingkat tempat duduk, gedung pertunjukan ini bisa menampung hingga 10.000 orang. Karena orkestra akan tampil 3 hari lagi, Hathaway tidak buang-buang waktu lagi dan meminta pemain orkestra berlatih setelah semua orang terbiasa dengan tempat itu. Melihat orkestra di atas panggung, Tiara duduk di antara para penonton dengan tekad kuat di matanya. "Suatu hari nanti, saya akan jadi salah satu anggota orkestra yang tampil di panggung." Latihan itu berlanjut hingga malam hari. Melihat semua anggota orkestra sudah ke belakang panggung, Tiara mengikuti mereka ke sana untuk membantu mereka.
Saat itu Hathaway mendekat sambil tersenyum dan berkata, Tiara, kamu orang asli Pandoresia, jadi kamu pasti tahu tempat makanan enak. Saya percayakan padamu untuk mengajak orkestra kita makan malam kali ini. Tentu saja, tidak masalah, jawab Tiara sambil tersenyum tanpa menolak. Sebenarnya meskipun Hathaway tidak mengatakan hal itu, dia akan jadi tuan rumah bagi Hathaway dan yang lainnya dengan mengajak mereka makan sesuatu yang enak dan bersantai selagi mereka ada di sana. Kathleen berdiri di samping mereka sambil menatap senyum di wajah Tiara. Entah kenapa dia merasa kalau senyum Tiara itu sedikit menyinggung, tak peduli bagaimana dia melihatnya. Tiba-tiba dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan sinis, Tiara, saya dengar pacarmu adalah presiden grup Samuel. Dengan status sosialnya, dia pasti tahu tempat bagus untuk dikunjungi. Bagaimana kalau kamu menghubunginya dan menemani kita? Tiara mengernyitkan keningnya karena dia merasa kalau Kathleen sangat menjengkelkan. Pacar saya sibuk bekerja, jadi dia tidak punya waktu untuk itu, ujarnya sambil melirik Kathleen tanpa mengubah raut wajahnya. Lalu dia menambahkan, selain itu, pacar saya tidak suka bersama orang asing, jadi saya sendiri yang akan menemani kalian. Tentu saja Kathleen mengerti maksud perkataan Tiara, dan entah kenapa Kathleen tampak malu. Sambil mendengus dia membalas penuh rasa benci. Kamu terlalu banyak alasan. Menurut saya, pacarmu mungkin tidak begitu sepeduli itu padamu, seperti yang kamu bayangkan. Seketika raut wajah Tiara tampak murung saat mendengar perkataannya. Wanita ini benar-benar tidak akan membiarkan saya begitu saja ya. Saat memikirkan hal itu, Tiara pun membalas, apakah pacar saya peduli pada saya atau tidak? Itu adalah urusan saya, itu bukan urusanmu. Mendengar itu, Kathleen seketika membisu. Suasana seketika berubah tegang, merasakan ketegangan di antara mereka berdua. Anggota orkestra yang lain saling bertatapan karena tidak tahu harus mengatakan apa. Melihat putrinya yang sedang cemberut, Hathaway menegurnya. Tutup mulutmu dan kemasi barangmu. Jangan ganggu Tiara di sini. Memangnya saya mengganggunya? Tanya Kathleen kesal karena sudah ditegur. Hathaway menatapnya tajam, dia memperingatkannya. Jangan lupa tentang apa yang sudah kamu janjikan pada saya sebelumnya. Mendengar itu, Kathleen seketika terdiam. Setelah menatap Tiara dengan rasa bersalah, dia tampak cemberut dan berbalik lalu melanjutkan apa yang tadi dia lakukan. Tiara merasa sikap Kathleen sedikit aneh, tapi dia tidak terlalu ambil pusing. Saat itu Hathaway mendekat dan berkata penuh penyesalan, Kathleen terlalu dimanjakan oleh ayahnya, jadi dia berbicara dan bersikap tanpa berpikir dahulu. Abaikan saja dia. Tidak apa-apa. Begitu yang Tiara katakan, tapi jauh di lubuk hatinya Tiara merasa sangat tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, semua orang selesai mengemasi barang mereka dan siap untuk meninggalkan gedung pertunjukan lalu makan malam. Saat itu Tiara sudah menghubungi sebuah restoran terkenal di Pandoresia lewat internet. Karena ada banyak anggota di orkestra, dia harus pesan tempat dahulu sebelumnya. Tiara dan anggota orkestra lainnya hampir mengisi seluruh ruangan pribadi saat mereka tiba di restoran. Tiara sudah menanyakan makanan kesukaan semua orang sebelum datang ke restoran, jadi semua orang sangat menikmati makanannya.
HTW tahu kalau semuanya ingin bersantai di dekat sana. Jadi setelah semua selesai makan dan minum sepuasnya, dia memberi tahu kalau mereka semua bebas mau pergi kemanapun yang mereka suka, selama itu tidak mempengaruhi latihan mereka besok. Setelah berpamitan dengan yang lainnya, Tiara naik taksi ke grup Samuel. Dia tahu saat makan malam tadi kalau Nico masih bekerja di kantornya. Setelah turun dari taksi, dia menghubungi ponsel Nico. Suara Nico yang berat dan merdu seperti alat musik selo terdengar di ujung telepon. Makan malamnya sudah selesai. Sambil memegangi ponselnya, Tiara menatap ke lantai paling atas di grup Samuel yang masih terang benderang sambil menyunggingkan sebuah senyuman. Iya, sudah selesai. Sekarang saya ada di lantai bawah kantormu. Apa kamu akan turun ke bawah? Tunggu sebentar, jawab Nico sebelum menutup telepon. Beberapa menit kemudian Tiara melihat Nico berjalan ke arahnya sambil mengenakan setelan kemeja berwarna putih. Di bawah cahaya bulan, sosok jangkung dan ramping laki-laki itu memancarkan aura yang begitu agung.